Huriana hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, masuk mahita tu kebaktian parningotan di ari hamamate ni Tuhan Yesus. Marede mahita sian buku ede nomor 440 ayat 1 sahatu ayat 2. Hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia na tumop palangi dohot tanoon. Amen. Si tuani malim si songonido tama dihita, na badia, na so jahat, na so marlidang, na so marbolat siyan akka pardosa, naong gabi tumipo siyan akka banua gijang, na sopola ganong ari songon akka situan ni malimi mabuan jumulo pelean taringo tu akka dosa na satiri, dungi taringo tu dosa ni natoropi, ay sahali doi diulahon, di na mamileho dirina ibana. Haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami jala de batanami para siroha na sumurung doho di sudejol mamanisia.
Nunga dilihoko anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleaon do siak ni bagi. Pola mate tarsilang al asa malua hami sian gomgoman di sibolis. Saya parohai mahami mamikiri panaono ni anakmu, asa taruli hami marhite-hite sian hasesaan di dosa do haluaon sian hamatean padua halihon. Asa napotan hami hanguluan sa liling-liling na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak hahulongan ni Roham. Amen. Mari demahita sian buku ede nomor 21 ayat 1 sahat ayat 2. Debata di parningotan di ari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion imasian sada Korin bidu onom ayat 20. Ay argado hamu ditobus dibaheni pasangap hamu ma debata marhite-hite daging muna doho marhite-hite todimuna ay debata do napunai ido sahatna atong rap magidogogo mahita tu debata laho mangulahon hatanay. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hopar tupatikmi. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 681 ayat 1. Poti madosat tanagodangi tuadopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroha mida hamatean di pardosa. Mulak manian parjahati tumadikon dalanna asa mangolu ibana. Ido dipangido roham. Alani ido ubahe dipangido hami. Saya sudah tima toru-torum. Asa unang mangunai be tuhami
Saya sama sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargugoi mahami asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Songon sitong na mangulu au ninda Tuhan Jehovah, tung na solomodoro hakumida hamatean ni parjahat, na lomodoro hakumida hamumulak ni parjahati tumadikko dalanna asa mangulu ibana. Hasangapom madidebata na digijang. Amin. Mari demahita sian nomor 420 ayat 1 sahatu ayat 2. Epistel dihita di parningotan di ari hamamate ni Tuhan Yesus sadarion ima sian buku Heber bidu 10 ayat 10 sia sahatu ayat 20 sia. Atong ali akadongan adong do dihita hiras ni roha lahobongo tu bagasan nabadiai di bagasan mudar ni Yesus. Ay dibuka do dihita dalan na ibaru jala na mangolu sian ribe-ribe ima daging nai. Jala adong do dihita malim na bolon sigom-gom bagas ni debata. Di baheni tarapot ton marroha na sitong di bagasan hagogo ni haporseaon. Dung diurasi rohatta. Unang bedi solsoli panggora ni rohai hita. Jala unang diburi dagikta dohot aik na yas. Momos matatiyo pakirimon na tapar hatopoti ay haposad do na marbaga-baga hossa. Masyatuan mahita, masipajujuan tu hahulongon do tu aka ulaon na dinggan. Unang tatarikon parpungat tahian songon na hinasomalhon ni na deba. Tung masipaingotan mahita, jalalam iman yan, ala lam jonok di idahamu ari ay anggo tatutun mardosa, dung jolo tajalo parbinotoan di hasitongani dangadong beda po pilihan pasay hondosa. Uhum na jorbut nama si paimao dohot api ni haririmas siyalang akka na mangalo. Si papatik ni si Musa ikomate do. Anggo adong dua manang tolu si tidangi sosiat asiniroha. Tibak kamuma
Sadia dumok dok mauhung mangonai tujol ma nama digi-digi anak ni debata jalan nama suadaho mudar parpadanan parhitian habadion nanyang jala nama nuisi toddi parasi rohai ima sahatna martua do na tumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Maret de mahita sian buku ede nomor 28 ayat 1 satu ayat 2. Tidakon maha porsiautai songon na hinatidakon di dongata sa porsiaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama parguguna sohatu dosan na tumo palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian sia tot di porbadia adorang suabubuhan ido tuhatan na tumaon na bernit di panguman ni silatus namate terpajal doi bana di hau pinar silang na tua tubuan wa torudung di tanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul sesiam ni debata Jehovah amanai pargugu na sohatu dosani isi maibana pai mamulak sogotu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea di tondi porbadia jaladong sada huria nabadia huria hato panyalak Kristen akan nabadia do dihasesani dosa do dihatai namadok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate do dianguluan na sora sudah. Amin. Mari demahita sian buku ede nomor 412 ayat 1. Silang ni Tuhani
berjalan negeri. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di ibadah peringatan hari kematian Tuhan Yesus Kristus diambil dari Matius 27 ayat 45 sampai dengan ayat yang ke-56. Demikianlah firman Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedius. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua peristiwa yang saya hadapi di saat ikut ambil bagian melakukan peringatan Hari Jumat Agung ketika saya sedang berkuliah S2 di kota Dumaguete, Filipina di tahun 1998, di mana masyarakatnya mayoritas adalah Katolik. Yang pertama, melakukan prosesi jalan salib mengelilingi kota Makati, Manila, yang diikuti ratusan pastor dan suster beserta warga jemaat. Pada prosesi jalan salib yang disaksikan oleh ratusan umat Kristen Katolik dan juga Kristen yang menyaksikan prosesi jalan salib tersebut, tidak kuasa menahan haru dan meneteskan air mata. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terlebih saat sejumlah tentara Romawi yang diperankan anak-anak muda lainnya berulang kali mencabuk Yesus, memukul, bahkan melemparinya dengan batu, sehingga Yesus yang memikul salib harus mengalami jatuh bangun berulang-ulang hingga sampai ke bukit Golgota. Yang kedua, pada setiap jam 3 sore, apapun kegiatan warga masyarakat di Filipina, demikian juga Katolik lainnya di seluruh dunia,
di jam tersebut harus dihentikan semua kegiatan, lalu berdoa sejenak, doa untuk Maria, doa untuk mengenang penderitaan yang dihadapi sebagai ibu Yesus yang ikut menderita karena penderitaan yang dihadapi Yesus. Sehingga di jam 3 tersebut gambaran alam yang juga turut berduka, karena di jam itulah merupakan puncak penderitaan yang dialami Yesus. Yesus di mana Allah Bapa harus memalingkan muka darinya karena cawan murka yang ditanggungkan Bapa kepada anaknya Yesus Kristus. Keterpisahan yang begitu menyakitkan antara Yesus dengan Bapaknya, sehingga Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sehingga untuk mengenang kematiannya, mereka berdoa sejenak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di saat penderitaan yang sedemikianlah, kita ingin melihat kemanusiaan Yesus yang sangat jelas, kemanusiaan Yesus yang sejati. Yesus gentar, Yesus gemetar ketika ia sedang berdoa dalam pergumulannya di Taman Getsemani. Ya Bapakku, jikalau mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu jadilah. Kegentaran Yesus yang sesungguhnya bukanlah semata disebabkan oleh penderitaan dan kematian fisik yang harus dihadapinya, tetapi rasa gentar ditanggungnya karena Bapa akan segera meninggalkan dirinya, acuh tak acuh kepadanya. Rasa gentar Yesus dikarenakan karena ia tahu bahwa cawan murka itu ditanggungnya. Bapa akan memalingkan wajahnya daripadanya. Begitu gentarnya hingga malaikat sekalipun tidak dapat menghibur dan menguatkan hatinya. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang menetes. Berat baginya karena ia dan Bapa yang memiliki relasi yang begitu intim dan penuh kasih, tetapi terpisahkan karena dosa-dosa kita. Ia sebagai anak Allah yang harus menanggung dosa dunia, di mana Yesus menjadi perdamaian antara kita dengan dunia ini demi menebus dosa kita yang berdosa. Perdamaian antara Allah dengan dunia dimulai. Itulah sebabnya di Taman Getsemani Yesus berdoa. Yesus taat kepada kehendak Bapa, dan di Kalvari Yesus menjalani keterpisahan itu. Ironisnya, kita yang telah ditebusnya kadang menganggap remeh relasi kita dengan Allah. Banyak orang percaya sama sekali kurang peduli atas pengorbanannya yang sungguh-sungguh luar biasa itu. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, selain tabir yang biasanya memisahkan tempat kudus, yaitu tempat imam berdoa dan memanjatkan syukur atas nama umat, dengan tempat maha kudus, yaitu tempat tinggal Allah. Di saat kematian Yesus, gempa bumi terjadi dan tabir Allah terbelah menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Tabir itu menggambarkan kebenaran yang penting bahwa karena dosa mereka tidak bisa sembarangan menghampiri Allah. Tabir yang sebelumnya memisahkan ruangan di bait suci, yaitu tempat kudus dan tempat maha kudus, di mana hanya orang-orang yang dihususkan oleh Allah lah yang diperkenankan
untuk masuk ke sana kini sudah menyatu tanpa ada pemisahan lagi. Kepala pasukan dan prajurit yang menjaga Yesus menjadi takut melihat peristiwa ini. Kemudian tertegun dan tersadar bahwa sesungguhnya dialah anak Allah. Peristiwa ini merupakan anugerah yang begitu besar yang bagi setiap orang percaya. Karena takdir yang semula memisahkan antara kita dengan Allah, tetapi melalui kematiannya telah memungkinkan kita untuk bertemu dengan Allah tanpa ada pemisah. Penebusannya di kayu salib membuat kita bisa berjumpa dengan Dia setiap waktu dalam doa dan dalam ucapan syukur kita kepada Allah. Allah yang sudah berkorban telah menyediakan pintu agar kita bisa datang khusus kepada Dia. Bukankah ini membuktikan kepada dunia begitu dahsyatnya kasih Allah kepada kita? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah pertama kalinya kita memperingati hari kematian Yesus Kristus di rumah. Kita yang belum terbiasa beribadah di rumah dalam ibadah minggu dan hari-hari raya gereja seakan terkekang, terpenjara, ingin menghirup udara segar keluar, ingin merasakan kebebasan sebebas-bebasnya. Di saat Yesus sudah membuka tirai itu, sehingga tidak ada lagi pemisah antara Bapa dengan Yesus, antara Yesus dengan kita. Tetapi pandemi COVID-19 membuat kita kembali terpisah satu dari yang lainnya. Dosa kembali merasuki kehidupan kita, sehingga suasana kehidupan kita kembali mencekam, menakutkan. Berjabat tangan pun kita takut, berpapasan pun dari muka ke muka kita takut, karena virus itu tidak bisa kita lihat, tetapi dengan begitu cepatnya menghantam, sehingga bagi yang memiliki imun lemah dan penyakit bawaan bisa saja akhirnya meninggal dunia dengan waktu yang begitu cepat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau dikatakan kita harus menjaga jarak 1 meter sampai pada 29 Mei yang lewat, tetapi kemudian BIN mengingatkan kita bahwa ternyata gawat darurat tidak lagi hanya sampai 29 Mei, tetapi sampai akhir Juli 2020, sehingga puncak daripada pandemi COVID-19 adalah April 2020. Itu sebabnya pada tanggal 10 sampai 12, 3 hari berada di rumah, tidak ada satupun keluar rumah, supaya virus itu mati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, berdasarkan data dari BNPB dan Kompas.com 8 April 2020 sampai saat ini ada 2.956 kasus pandemi COVID-19 di Indonesia, dengan catatan 240 jiwa yang sudah meninggal dunia dan ada 222 pasien yang dinyatakan sembuh. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, Allah mengutus umatnya yang tunggal untuk mati bagi kita. Kematian Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati di Jumat Agung ini merupakan bukti cinta kasih Allah kepada kita. Kematian Yesus bukan hanya membuat semua umat di muka ini berduka, tetapi jika kita merefleksi balik, begitu pentingnya perempuan-perempuan yang berada di sekeliling salib Yesus di Bukit Golgota, yang datang dari berbagai arah, yaitu Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedius,
Justru di tengah-tengah penderitaan Yesus yang mencapai puncak kritikalnya, tetap berada di sekeliling salib Yesus perempuan-perempuan yang tidak hanya bersuka cita, tetapi perempuan-perempuan yang kesetiaannya sudah diuji justru di saat-saat penderitaan Yesus yang begitu dalam, yang begitu dahsyat. Ternyata perempuan-perempuan ini menjadi media yang sangat penting bagi Yesus untuk memberitakan kematian Yesus dan juga kebangkitannya. Peran perempuan yang harus diperhitungkan karena memegang peranan yang begitu kuat yang tidak bisa diabaikan begitu saja di dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini bukan hanya kita yang berduka, tetapi langit sampai dunia orang mati menyatakan tanda duka cita yang begitu dalam atas saat yang mengerikan, tetapi sekaligus penuh kasih karunia bagi manusia. Biarlah dalam setiap hari, dalam setiap langkah yang kita ambil, bahkan dalam setiap tarikan nafas yang kita hirup, kita selalu ingat apa yang telah diperbuat Allah bagi kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Karenanya saudara-saudari, di tengah merebaknya pandemi COVID-19 yang sudah memasuki minggu keempat ini, sudahkah kita bersyukur akan anugerah Allah yang begitu besar yang membuat kita sampai kepada peringatan Jumat Agung besok, anugerah untuk berjumpa dengan Dia sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita bersyukur akan anugerah Allah yang begitu besar yang membuat kita sampai kepada peringatan hari Jumat Agung, peringatan akan kematian Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan. Anugerah untuk berjumpa dengan Dia setiap waktu tanpa ada lagi pemisah yang kini sudah disediakan bagi kita yang percaya kepadanya. Datanglah kepadanya melalui jam-jam doa khusus kita. Terlebih di tengah maraknya pandemi COVID-19 ini, kita perlu menaikkan doa khusus buat keluarga-keluarga yang ditinggalkan, buat para tim medis, volunteer, buat para donatur, agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Baiklah kita juga berdoa buat ODP, PDP, dan juga saudara-saudari kita yang dikarantinakan, yang menjalani pelayanan mandiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita juga menjaga stamina kita agar tetap sehat, tetap kuat dengan mematuhi social distancing untuk tinggal di rumah, belajar di rumah, dan bekerja di rumah, agar perasaan kita dan juga perasaan bagi saudara-saudari kita yang melayani korban yang terkapar dengan virus corona ini tetap tabah, kuat, memberikan yang terbaik. Kendatipun kini kita diliputi kegelapan, duka, kemarahan yang tidak menentu, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, sebagaimana telah lebih dahulu dihadapi Yesus menjelang kematiannya di kayu salib. Biarlah itu semua ketakutan-ketakutan sirna karena hubungan relasi kedekatan kita dengan Allah. Bertahanlah untuk stay at home, do everything good for everyone and for God. Lakukanlah segala sesuatunya di rumah. Tuhan memberkati. Amin. Kami bersyukur Tuhan, karena di suasana yang begitu mencekam, menakutkan, seakan dunia semakin gelap, kami Engkau perkenankan
memperingati peringatan hari kematian-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Biarlah kami memakai anugerah pengampunan yang dari Tuhan di sisa hidup kami untuk tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah dengan sebaik mungkin, menjaga distancing sosial kami, karena hanya dengan demikian kami telah ikut ambil bagian mencegah merebaknya pandemi COVID-19. Tuhan, kami berdoa buat para tim medis, volunteer, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, rohaniawan, para donatur, pemerintah kami mulai tingkat presiden sampai ke tingkat yang paling bawah untuk bahu-membahu mengatasi pandemi COVID-19 ini. Akhirnya kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami di rumah hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari demahita sian buku ED nomor 622 ayat 1 sahatu ayat 2. Tatangyakon ma piliat tatu debata martangi yang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang hodo haroroan di saluhu silehon-lehon na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asaw parhase ang hami pilihanon. Pati pulhon harajaon mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Oh
ama nami na marhabangsa di atas ni saluhut, nunga patarhui dahami holong ni roham na gudangi, gumodang doy siyan holong ni rohani ama-ama dohot ina-ina di akka anak konna. Tung naso tartibang dogodang dohot argani silehon-lehon mo dihami, ay anak mo na sasaday di suruho gabi jolma manaon pardangolan, isak-isak doho pastap-pastap, gabi tarpajal ibana jala tuhamatean humokop pami. Mauliate marohanami ala naung say utang nami, jala malua hami siad dosa, sian hamatean doho siam gongoman di sibolis. Ala ni ipujon nami magwar mo na badiay, ala naung dipatupa anak mo pardumuan, pardingganan tuhami. Ale Tuhan Yesus, biru-biru di debata naung mamorsan dosa nami, doho dosa ni hajol maun. Mauliate rohanami tuho, jala pujion nami mahorodi sa leleng-leleng na, say tatap mahuriam, na hinokok mo, jala na pinapungu-pungumi, say pahot madihami hasesaan di dosa doho dame na pinatupami, say paiyas jala parbadiay mahami, asa tarbuak ko hami tu banuagitjang, pasaurhon hami tu akan abadiay. Say bunu jala parsilak kon majol mana buruki, doho sakap-sakap naruan na di bagasan hami, asa unang marlidak kami madapot ton aman na di banuagitjangi. Hupasat hami madiri nami tuho, jala huleon hami rohanami bahen ingananmu, ala naung dihokopo hami, diho mahami, jala ho dihami, say unang luas hami sirang sian ho, dongani mahami jala saor maho tuhami, say patugu mahaporsyaon nami tuho, asa ho lakka nami rodi ujung ni hamatean, say ramoti maakarwasmu na mamaritahon, lakka nami rodi ujung ni portibion, say ramoti maakarwasmu na mamaritahon holong ni roham, doho dalan naung pinatupami, atong manang mangulu manang mati pehami, hodo Tuhan nami doho raja nami, saya si maroham ingot mahami di hasangapumi, jalabuan hami tu hasonangan na dilabung ni debata. Amen. Ale ama nami na di banuagitjang, say pinarbadia magwarmu, say roma harajaonmu, say saut malumuni roham di banua tongaon songon na di banuagitjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapare, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa Tuhan, unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho, diropakon Tuhan debata mabuhina tuho, jala dipasaurhon madamena tu todi munabi.